Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran kimia kelas 12. Setelah minggu lalu kita membahas materi mengenai redox dan sel elektrokimia, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu kimia unsur dengan submateri kelimpahan unsur-unsur di alam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama dan dilanjutkan dengan mengisi absensi di e-learning. Adapun cakupan materi untuk materi kimia unsur ini, yang pertama kelimpahan unsur di alam dengan submateri kelimpahan unsur di kulit bumi, kelimpahan unsur di udara, dan juga kelimpahan unsur di perairan. Yang kedua adalah kelimpahan unsur golongan utama dengan submateri kelimpahan unsur golongan utama dan juga produk unsur golongan utama di alam. Yang ketiga adalah kelimpahan unsur golongan transisi dengan submateri kelimpahan unsur golongan transisi dan juga produk unsur golongan transisi di alam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menuntun peserta didik menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, sehingga memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur di alam dan menganalisis produk-produk yang mengandung unsur tersebut. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali unsur-unsur yang terdapat baik di dalam kerak bumi, di perairan maupun di udara. Nah, namun tidak semua unsur tersebut dapat ditemukan dalam unsur bebasnya. Ada juga beberapa yang ditemukan dalam senyawa ataupun campuran yang menjadi komponen dasar penyusun materi di alam. Unsur-unsur di alam tersebut lebih banyak ditemukan dalam bentuk senyawa daripada unsur bebasnya. Unsur gas mulia terdapat dalam bentuk bebas dan unsur gas mulia ditemukan dalam bentuk senyawa alami di alam. Unsur-unsur gas mulia itu seperti yang kita ketahui ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon termasuk dalam 90 jenis unsur yang terdapat di alam. Sedangkan sisanya merupakan unsur buatan seperti plutonium dan amerisium. Beberapa unsur logam dapat ditemukan dalam keadaan bebas maupun dalam bentuk senyawa. Misalnya emas, perak, platina, dan tembaga. Jadi unsur-unsur tersebut dapat kita temukan baik dalam keadaan bebas maupun berikatan dengan senyawa lain membentuk senyawa kompleks. Unsur non-logam juga ada yang dalam keadaan bebas dan ada juga yang dalam bentuk senyawa, misalnya oksigen, belerang, nitrogen, dan karbon. Lalu unsur atau senyawa yang banyak terdapat dalam bahan alam disebut mineral. Nah, mineral ini kita olah untuk diambil unsurnya sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua mineral dilakukan pengolahan, tergantung besarnya kandungan unsur di dalamnya dan tingkat kesukaran proses pengolahannya. Apabila kandungan suatu unsur dalam mineral tersebut cukup besar, maka kita bisa mengolahnya untuk mengambil unsur tersebut menjadi unsur bebas. Tetapi apabila jumlah kandungan di dalam mineral tersebut hanya sedikit dan apalagi diperparah dengan kesukaran proses pengolahannya, maka biasanya tidak diproses dan akan membentuk mineral seperti biasa. Nah, baik. Kelimpahan unsur di alam seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa hanya sekitar 90 unsur dari 118 unsur dalam tabel periodik yang kita ketahui dapat ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Sisanya dalam keadaan senyawa atau campuran yang membentuk mineral. Selanjutnya kelimpahan unsur di kulit bumi. Nah, unsur penyusun kulit bumi yang paling melimpah ada oksigen, silikon, besi, aluminium, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Untuk kadar atau konsentrasi penyusun tersebut akan kita bahas selanjutnya. Kelimpahan unsur di udara. Nah, udara sendiri tersusun atas 3 penyusun utama atau 3 komponen utama, yaitu udara kering,
uap, dan juga aerosol. Yang terakhir ada kelimpahan unsur di perairan. Unsur-unsur seperti barium, kobalt, tembaga, timah, nikel, perak, dan seng banyak ditemukan di wilayah perairan. Nah, berikut tabel kelimpahan unsur di kulit bumi. Bisa dilihat sendiri bahwa unsur yang paling melimpah di kulit bumi adalah oksigen, lambang unsurnya O, dengan kadarnya sekitar 46,6%. Lalu ada silikon dengan kadar 27,7%, lalu aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium 2,1%, lalu ditambah dengan unsur-unsur lainnya yang lebih sedikit. Jadi unsur-unsur yang ada di tabel ini merupakan unsur-unsur yang kelimpahannya paling banyak atau paling banyak ditemukan di kulit bumi. Selanjutnya adalah kelimpahan unsur di udara. Yang pertama mengenai komponen penyusun udara. Seperti yang dibilang di awal bahwa komponen penyusun udara terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada udara kering, yang kedua ada uap air, dan yang ketiga aerosol. Udara kering kandungannya adalah 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan 0,0035 lainnya adalah gas lain. Gas lain ini seperti neon, helium, metana, dan juga hidrogen. Yang kedua ada uap air. Nah, uap air ini adalah uap air yang ada di udara ini berasal dari evaporasi atau penguapan. Seperti yang kalian ketahui bahwa air yang berada di bumi atau yang ada di daratan itu akan menguap oleh adanya sinar matahari. Nah, uap-uap air itu ketika menguap akan berada di udara yang menjadi komponen penyusun udara. Yang ketiga ada aerosol. Nah, aerosol ini adalah komponen berukuran kecil yang berada di udara. Seperti yang kalian pelajari pada materi koloid di kelas 11, aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya adalah zat padat atau zat cair dan medium pendispersinya berupa gas. Nah, jika fase terdispersinya padat maka disebutnya aerosol padat. Jika terdispersinya cair maka disebut aerosol cair. Seperti itu. Sebenarnya jenis koloid untuk aerosol ini banyak kita temukan seperti minyak wangi atau obat nyamuk semprot. Ketika kita menyemprotkan minyak wangi atau obat nyamuk, itu cairan yang ada di dalamnya akan menyebar ke udara sehingga menjadi komponen penyusun udara. Yang kedua, ada kandungan senyawa di udara. Nah, kandungan elemen senyawa dan gas di udara akan berubah sesuai dengan tekanan dan ketinggian dari permukaan tanah. Seperti itu. Jadi, dalam setiap tempat yang berbeda tentu saja kandungan masing-masing unsurnya akan berbeda sesuai dengan tekanan dan ketinggian. Baik, selanjutnya kelimpahan unsur di perairan. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau beberapa unsur bisa kita temukan di perairan khususnya di air laut. Beberapa unsur terdapat di dasar lautan dan beberapa lagi terbawa sehingga terjadi pelapukan di bebatuan sekitar perairan laut. Bisa kita lihat bersama di sini tabel tentang kelimpahan unsur di perairan. Beberapa komponen yang memiliki kelimpahan besar di perairan itu ada klorida atau klorin dengan konsentrasinya sekitar 18.980 gram per kilogram air laut. Lalu ada natrium, sulfat dalam bentuk anion SO42-, lalu ada magnesium, kalsium, kalium, bikarbonat, biomida, bromida, asam borat, strontium, dan juga fluorida. Selanjutnya, kelimpahan unsur di golongan utama. Seperti yang kita ketahui, bahwa golongan utama merupakan golongan A yang berada di tabel periodik. Ada 8 golongan. Golongan 1A adalah golongan alkali atau biasa disebut golongan alkali ya. Golongan 2A biasa kita sebut dengan golongan alkali tanah. Golongan 3A biasa disebut dengan golongan aluminium. Golongan 4A biasanya disebut dengan golongan karbon.
Golongan 5A biasanya disebut dengan golongan nitrogen. Golongan 6A biasa disebut dengan golongan oksigen. Golongan 7A biasa disebut dengan golongan halogen. Dan golongan 8A yaitu golongan gas mulia. Yang pertama, kelimpahan golongan alkali atau golongan 1A. Nah, unsur golongan alkali di alam tidak dapat kita temukan dalam keadaan unsur bebas. Kenapa? Karena logam alkali ini memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Seperti yang kita ketahui di konfigurasi elektron bahwa unsur-unsur di golongan logam alkali ini memiliki elektron valensi di S1 sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Energi ionisasinya sangat tinggi sehingga bersifat sangat reaktif. Ketika dia dipisahkan dari senyawa yang lain, dia akan bereaksi dengan senyawa yang lain dengan sangat cepat. Sehingga tidak akan kita temukan dalam keadaan unsur bebasnya. Bisa kita lihat di tabel, ada kelimpahan mineral senyawa logam alkali di alam. Seperti litium. Di alam kita dapat temukan sebagai mineral silikat, lalu ada spodumen dan lepidolit. Itu merupakan mineral atau senyawa kompleks dari litium. Lalu natrium sebagai NaCl yang banyak terdapat dalam air laut. Atau biasa NaCl ini kita gunakan sebagai garam dapur. Lalu ada boraks, Na2B4O7, 10H2O, lalu ada trona, saltpeter, dan mirabilit. Lalu ada kalium sebagai silfit atau KCl atau kalium klorida. Lalu ada silvinit, campuran KCl dan NaCl. Lalu ada karnalit, garam rengkap. Ini juga senyawa kompleks. Lalu ada rubidium. Nah, rubidium ini hanya kita temukan sebagai pengotor dalam lepidolit. Biasanya rubidium ini hanya sebagai pengotor, artinya kandungannya atau kelimpahannya di alam sangat-sangat sedikit. Lalu ada cesium sebagai polusit. Lalu ada francium. Nah, francium juga sangat sedikit sekali karena merupakan unsur yang berasal dari peluruhan aktinium. Bersifat sangat radioaktif dengan waktu paruh 21,8 menit. Yang kedua, ada kelimpahan golongan alkali tanah. Sama seperti tadi golongan 1A atau golongan alkali, golongan logam alkali tanah juga tidak dapat kita temukan dalam senyawa bebasnya. Unsur-unsur logam alkali tanah hanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Karena sama seperti tadi, unsur-unsur dari golongan ini sangat-sangat reaktif. Dilihat di tabel, berilium dapat kita temukan di alam sebagai mineral beril atau Be3Al2Si6O18 dan juga phenakit. Lalu ada magnesium, kita biasa ditemukan di alam sebagai dolomit atau magnesit. Lalu ada juga kieserit, karnalit, krisotil, dan juga mika. Lalu ada kalsium, biasanya kita temukan sebagai batu kapur atau CaCO3. Lalu juga gips atau gipsum, itu CaSO4 2H2O, fluoroapatit, dan juga fluorid. Lalu ada strontium sebagai selestit dan juga strontianit. Lalu yang selanjutnya ada barium, ini ditemukan di alam sebagai barit atau BaSO4 dan juga witterit atau BaCO3. Yang terakhir ada radium. Radium ini juga hanya sedikit terdapat di alam karena merupakan unsur radioaktif yang merupakan peluruhan dari pitchblende atau uranit. Selanjutnya kelimpahan golongan aluminium. Nah, golongan aluminium atau golongan 3A ini terdiri dari unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan juga titanium. Nah, dilihat di tabel bahwa unsur boron ini dapat kita temukan dalam asam borat dan juga dalam boraks. Lalu aluminium biasanya ditemukan di batu manikam atau Al2O3 dalam tanah liat, kriolit, dan bauksit. Untuk gallium,
itu biasa ditemukan di bauksit. Untuk indium biasanya ditemukan sebagai indium sulfida, dan titanium itu ditemukan dalam kandungan atau kelimpahan yang sedikit di hematit. Nah, untuk aluminium merupakan unsur peringkat ketiga terbanyak di kulit bumi, yaitu sekitar 7,5% setelah unsur oksigen dan silikon. Kelimpahan di alam banyak terdapat dalam bentuk senyawa, mengingat unsur logam aluminium ini bersifat sangat reaktif. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa aluminium biasanya dapat ditemukan dalam keadaan senyawanya karena bersifat sangat reaktif. Umumnya terdapat pada batuan aluminosilikat yang merupakan gabungan dari silikon, oksigen, dan aluminium. Aluminosilikat ini banyak ditemukan dalam karang sebagai granit dan tanah liat, seperti feldspar atau KALSI 3O8 atau NaAlSi 3O8. Untuk gambar di sebelah kiri itu merupakan gambar mineral atau batuan feldspar. Lalu aluminium juga dapat ditemukan di mika atau NaH2Al3SiO4 3 kali. Lalu juga ditemukan sebagai oksida dalam korundum dan sebagai fluorida dalam kriolit. Tetapi jika kita melihat aluminium dengan muatan 3+, itu tercampuri dengan ion kromium 3+, akan menghasilkan warna merah seperti ruby. Jika tercampur ion Fe3+ atau Ti3+, itu akan menghasilkan warna biru seperti safir. Dan juga aluminium dapat ditemukan sebagai fluorida berbentuk kriolit. Nah, yang selanjutnya kelimpahan golongan karbon. Golongan karbon ini ada karbon, lalu ada silikon, germanium, stannum, dan juga plumbum atau timbal. Nah, untuk karbon ini kelimpahan di alamnya sangat banyak kita temukan. Karena apa? Karena karbon ini merupakan salah satu unsur penyusun dari senyawa-senyawa organik. Nah, di antaranya karbon dapat kita temukan di batu kapur. Batu kapur itu gambarnya ada di atas. Lalu dapat juga kita temukan dalam karbon dioksida ya atau CO2. Juga dolomit. Untuk germanium ini dapat kita temukan atau biasanya ditemukan di argirodit. Argirodit ini batuan yang hitam di atas. Lalu stannum juga dapat kita temukan biasanya di batuan stannit dan juga clindrite. Yang selanjutnya ada plumbum. Plumbum ini biasanya kita kenal dengan nama timbal. Di alam dapat ditemukan dalam bentuk PBS. PBS ini nama lainnya adalah galena dan juga timbal 2 sulfat atau PbSO4. Nah, ini adalah kelimpahan silikon. Silikon merupakan unsur kedua terbanyak di kulit bumi setelah oksigen, yaitu sebanyak 25,67%. Di mana kelimpahan unsur silikon ini di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawa silikat, yaitu senyawa silikon dengan oksigen atau SiO2 dan sebagai kompleks silikat yang tersusun dari SiO2 dengan oksida yang lain. Misalnya ada CaO, MgO, dan K2O. Silikon ini bisa kita temukan juga dalam tanah lempung, mika, granit, dan juga kuarsa silikat atau kuarsa SiO2. Nah, untuk gambar yang di samping, gambar batuan yang putih ini merupakan gambar dari kuarsa silikat, dari kuarsa SiO2. Kelimpahan golongan nitrogen ini juga kita banyak temukan dalam bentuk senyawa mineral, di mana untuk unsur nitrogen ini contohnya ada amonia atau NH3. Lalu ada juga unsur fosfor. Ini biasa kita temukan di fluoroapatit dan hidroksiapatit. Lalu juga ada arsen. Ini senyawa arsen biasanya ditemukan di orpimen, pilgar, dan arsenopirit. Lalu ada
Stibium atau biasanya dikenal dengan antimon, ini biasa ditemukan dalam stibnit atau Sb2S3 dan juga valentinit atau Sb2O3. Lalu yang terakhir ada bismut, biasanya ditemukan di bismutinit, bismutit, dan juga bismut. Bismutinit Bi2S3, bismutit CO3 BiO 2 kali, dan bismut BiO3. Baik, selanjutnya kelimpahan golongan oksigen. Golongan oksigen ini terdiri dari unsur oksigen, belerang atau sulfit, selenium, tellurium, dan polonium. Nah, untuk unsur oksigen biasanya kita temukan baik dalam keadaan unsur bebas atau dalam keadaan senyawa atau senyawa kompleks. Unsur bebas oksigen seperti oksigen atau ozon, dan untuk dalam bentuk senyawa biasanya ditemukan di karbon dioksida, karbon monoksida, dan masih banyak lagi karena unsur oksigen ini merupakan unsur yang paling banyak ditemukan di bumi. Yang kedua ada belerang. Nah, untuk belerang ini biasanya kita juga dapat temukan dalam unsur bebas atau dalam persenyawaannya. Dalam unsur bebas berarti belerang, dalam senyawa kita dapat temukan di gipsum dan juga asam sulfida atau H2S. Untuk selenium biasanya ditemukan di kruksit. Untuk tellurium ini ada mineral kalaverit, dan untuk polonium ini ditemukan sangat sedikit sekali di alam karena polonium merupakan senyawa radioaktif, artinya merupakan peluruhan dari senyawa yang lain. Oksigen di alam sendiri terdapat dalam keadaan bebas dan dalam persenyawaan ya, seperti yang saya tadi katakan. Dalam keadaan bebas merupakan molekul diatomik O2 yang merupakan 20,94% dari komposisi udara di atmosfer. Dan dalam tubuh manusia juga terdapat sekitar 60% kandungan oksigen, sehingga oksigen ini sangat banyak atau sangat melimpah di alam. Nah, dalam udara kering atau unsur oksigen ini merupakan peringkat kedua terbanyak sesudah nitrogen. Lalu dalam bentuk persenyawaannya, oksigen ini biasanya terikat pada senyawa-senyawa nitrat, sulfat, fosfat, dan juga dalam biji oksida logam. Lalu untuk kelimpahan belerang di alam. Nah, belerang juga sama seperti oksigen, dapat kita temukan di alam dalam keadaan bebas maupun dalam keadaan senyawa. Kelimpahannya bisa kita temukan dalam keadaan bebas. Itu berada di daerah pegunungan vulkanik dalam jumlah yang sedikit atau hanya 0,06% di kedalaman lebih dari 100 meter di bawah tanah dalam bentuk endapan. Lalu senyawa belerang dalam bentuk sulfida juga biasanya kita temukan, misalnya besi sulfida atau seng sulfida dalam bentuk senyawa sulfat seperti gipsum, barit, dan garam Epsom. Lalu dapat juga kita temukan dalam keadaan atau bentuk gas alam seperti H2S atau asam sulfida dan juga SO2. Selanjutnya ada kelimpahan golongan halogen atau golongan 7A. Nah, untuk golongan 7A ini terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin. Lalu ada juga satu lagi unsur astatin. Nah, unsur halogen ini sangat reaktif, sehingga di alam kita hanya temukan dalam bentuk senyawanya, atau banyak ditemukan dalam bentuk senyawanya. Halogen sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya garam. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa golongan halogen ini sangat reaktif sehingga biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa atau dalam bentuk garamnya. Yang pertama ada fluorin. Nah, fluorin ini biasanya kita temukan dalam fluorosfar, kriolit, fluoroapatit, dan biasanya ditemukan dalam gigi manusia dan hewan. Lalu ada klorin, ini biasanya banyak ditemukan di garam NaCl atau biasanya kita kenal dengan garam dapur.
lalu kalium klorida, lalu magnesium klorida, dan juga CaCl2 dalam air laut. Lalu ada bromin. Nah, bromin ini dalam senyawa logam bromida ditemukan di air laut mati mempunyai kadar sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm atau part per million. Lalu yang keempat ada iodin. Iodin ini kita biasa temukan dalam senyawa natrium iodat yang bercampur dengan deposit NaNO3. Nah, untuk senyawa astatin itu biasanya kelimpahan di alamnya sangat sedikit sehingga jarang ditemukan. Baik, untuk selanjutnya ada kelimpahan gas mulia atau golongan 8A. Seperti yang kita pelajari di semester 1 kelas 10 bahwa unsur-unsur golongan gas mulia ini memiliki elektron valensi penuh, sehingga di alam tidak dapat ditemukan dalam bentuk senyawa, melainkan dalam bentuk atom-atomnya atau sebagai unsur bebas. Karena unsur-unsur di gas mulia ini memiliki elektron valensi yang penuh sehingga dia tidak mudah bereaksi, bahkan sama sekali tidak bereaksi. Meskipun pada tahun 1962 pernah ada yang berhasil mensintesa senyawa gas mulia yang pertama, yaitu xenon heksafluoroplatinat 4 atau XePtF6 dengan mereaksikan unsur xenon dengan PtF6. Jadi sejak saat itu sebenarnya anggapan umum para ahli kimia bahwa gas mulia benar-benar tidak dapat membentuk senyawa itu dipatahkan. Namun proses pembentukan senyawa tersebut sangat sukar sehingga sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga dalam keadaan dalam keadaan di alam itu kita temukan hanya dalam unsur bebasnya atau sebagai unsur bebas, tidak ditemukan dalam senyawanya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada submateri kelimpahan unsur transisi. Nah, unsur transisi ini seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur transisi merupakan unsur-unsur golongan B. Nah, karena unsur-unsur golongan B ini sangat banyak, maka pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membatasi untuk kelimpahan unsur transisi yang dibahas adalah unsur tembaga, unsur besi, dan unsur emas atau unsur-unsur transisi yang paling banyak kita temukan. Baik, yang pertama kelimpahan unsur tembaga. Nah, unsur tembaga ini terletak pada golongan 1B di periode keempat, yang menyebabkan unsur tembaga ini merupakan salah satu unsur transisi. Unsur logam tembaga di alam dapat kita temukan dalam keadaan bebas dan dalam persenyawaannya atau dalam bentuk senyawa. Unsur tembaga ini juga merupakan unsur transisi yang paling banyak terdapat di alam. Beberapa bentuk senyawa dari logam tembaga terdapat sebagai senyawa sulfida seperti kalkopirit atau CuFeS2 yang berwarna kuning keemasan dengan dominasi Cu. Nah, itu gambarnya dilihat ya. Ada batuan yang paling atas berwarna hitam atau abu keemasan yang didominasi oleh logam tembaga. Lalu ada juga kalkosit atau Cu2S yang berwarna abu-abu gelap. Lalu ada juga krisokola atau CuSiO3. Lalu ada tembaga karbonat basa yaitu malasit yang berwarna hijau. Lalu ada kuprit Cu2O yang berwarna merah, bornit atau pikak Cu5FeS4 yang berwarna campuran dari biru, merah, coklat, dan ungu. Lalu ada turquoise yang juga berwarna biru. Nah, tembaga adalah logam yang memiliki daya hantar listrik yang paling tinggi atau yang cukup tinggi sehingga banyak dipakai dalam kabel listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa tembaga ini juga terdapat beberapa pertambangan di Indonesia, misalnya ada di
ke Tembagapura di Papua Tengah, lalu ada Cikotok di Jawa Barat, dan juga Sangkar Api di Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada kelimpahan unsur besi. Unsur besi atau logam besi terletak pada golongan 8B di periode keempat, juga merupakan salah satu unsur golongan transisi. Besi di alam ini banyak kita temukan dalam bentuk senyawa seperti mineral hematit atau Fe2O3, magnetit, siderit, limonit, dan juga pirit. Mineral ini berwarna kuning keemasan sehingga hampir sama dengan emas, sehingga biasanya disebut sebagai false gold atau emas yang palsu. Nah, besi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bernilai ekonomis yang tinggi. Biji besi di Indonesia itu cukup banyak dihasilkan, diantaranya ada penghasil biji besi di Cilacap, Jawa Tengah, di Gunung Tegak, Lampung, Sebuku dan Suang di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada unsur emas. Nah, unsur emas ini terletak pada golongan 1B dan periode ke-6. Jadi merupakan unsur golongan transisi juga. Di alam, emas umumnya kita temukan dalam bentuk logam bebas yang terdapat di dalam retakan batuan kuarsa dan dalam bentuk batuan mineral. Emas juga kita temukan dalam bentuk emas aluvial yang terbentuk karena proses pelapukan terhadap batuan yang mengandung emas atau biasanya disebut gold bearing rocks. Nah, kelimpahan relatif emas di dalam kerak bumi diperkirakan sebesar 0,004 gram per ton, termasuk sekitar 0,001 gram per ton terdapat di dalam perairan laut. Tambang emas di Indonesia juga cukup banyak, diantaranya ada di Cikotok, Jawa Barat, Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat, Kutai, dan Kapuas di Kalimantan Tengah. Baik, alhamdulillah. Pertemuan kita pada pagi hari ini di mata pelajaran kimia untuk materi kimia unsur dan submateri kelimpahan unsur-unsur di alam telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian kalian dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya kalian meninggalkan jejak terlebih dahulu di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video ini sampai akhir. Selanjutnya, jangan lupa untuk dikerjakan tugas yang diberikan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi sifat fisik dan sifat kimia dari unsur-unsur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.